cinta. Perjalanannya panjang banget, gila ya. Udah naik pesawat 4,5 jam. Terus kita transit dulu di Makassar. Udah gitu nyampe sini, nyampe Gorontalo. Naik mobil dulu 2 jam. Terus udah nyampe pelabuhan dermaga, naik boat dulu 15 menit baru sampai ke pulau ini. Tapi lo harus lihat kalau siang-siang sih. Traveling yang ideal buat gue jujur adalah traveling solo traveling, yaitu dimana gue jalan-jalan ke sebuah tempat yang belum pernah gue datangin sebelumnya, terus gue sendirian dan gue bisa nentuin kemanapun tujuan yang gue mau datengin, kapanpun, jam berapapun, including jadi atau nggak jadi, ngikutin rencana yang gue udah buat. I'm free. Kalau buat gue penting banget, apalagi buat orang-orang, jujur aja buat orang-orang yang kreatif, yang selalu berkarya, yang produktif, yang kerja. Dan kerja itu bukan berarti karir ya, bisa aja misalnya ibu rumah tangga, itu pun juga kan kita selalu fokus kepada hal yang produktif. Nah, butuh banget sebenarnya setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali kita tuh pergi ke tempat yang ada unsur alamnya, ada unsur nature-nya, atau tempat yang baru yang belum pernah kita datangin sebelumnya, untuk membuat diri kita jadi apa ya, recenter ourselves, regrounding ourselves. Kita jadi netral lagi yang tadinya penuh dengan kesibukan, penuh dengan chaos. Tapi dengan kayak sekarang nih, di alam kayak gini, gue jadi ngerasa kayak gue regrounding lagi. Gue jadi inget lagi apa sih sebenarnya gue mau dalam hidup gue. Terus gue jadi berevaluasi diri gue sejauh ini udah seperti apa. Apakah gue udah menjadi orang yang gue inginkan. Banyak jadi merenung selama lagi traveling itu. So it's very important. Penting banget. Gue solo traveling udah sering banget. Nggak sebanyak itu sih. Jadi pertama kali gue lakuin solo traveling itu ke LA di US, ke Los Angeles. Gue di sana selama 20 hari sendiri. Dan itu gue lakuin 2 kali. Terus gue pernah ke Thailand. Gue pernah island hopping sendirian. Di Thailand itu gue 14 hari 2 minggu. Terus gue pernah ke Kroasia sendirian juga selama sebulan full. Terus udah, itu sih. Nah, untuk orang-orang yang punya masalah keterbatasan dari segi budget misalnya, itu sebenarnya tergantung priority sih. Jadi gue pernah lagi solo traveling, terus gue ketemu sama backpackers. Terus dia cerita, jadi gue ini kerja, sebenarnya gue tuh bukan, dan gue ngeliat mereka tuh kayak keliling dunia kemanapun yang mereka mau, nggak all the time, cuma pada masa itu mereka kayak ngabisin waktu 4 bulan untuk keliling Eropa gitu. Terus gitu pas gue tanya, mereka bilang sebenarnya penghasilan gue tuh nggak gede, tapi setiap kali gue nabung, tabungan gue itu bukannya gue pakai untuk lifestyle yang mewah, beli barang-barang yang branded atau beli mobil, tapi gue pakai untuk traveling karena gue lebih suka untuk menggunakan uang gue untuk memperkaya experience gue. Jadi dari segi apa yang gue alamin, tempat-tempat yang udah gue kunjungin. Jadi kalau masalah budget sebenarnya itu tergantung sifat orangnya masing-masing. Terus kalau dari segi waktu, itu juga perlu kesadaran kalau refreshing kayak gini tuh penting banget. Kalau misalnya kita sadar itu penting, kita akan make time, kita akan jadwalin di kalender kita setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan. Dan kalau lagi possible, pasti kita akan bener-bener realisasiin itu. Karena
pasti lo yang nonton nih pernah deh ngerasa kayak abis liburan terus lo ngerasa pas lo balik lagi ke tempat lo kerja, ke kota asal lo ngerasa lo kayak punya energi baru, lo lebih clear di otak lo, lebih tenang di hati lo, terus kayak lo punya boost yang beda dari sebelumnya. Nah lo bayangin lo punya itu setiap 3 bulan sekali, jadi lo lebih kenal aja diri lo sendiri dan lebih tahu purpose lo tuh apa, something like that. Yang paling berkesan ada beberapa sih, ada yang nyebelin, ada yang kocak. Kalau yang nyebelin tapi gue nikmatin ya. Jadi gue pernah pas gue lagi di LA, lagi di Los Angeles, gue tuh tipe traveler yang lebih suka kemana-mana naik angkutan umum, lebih public transportasi. Jadi kayak orang-orang tuh bingung liat gue di LA kemana-mana naik bus. Padahal di sana tuh menurut orang sana atau menurut orang yang traveling ke sana itu susah banget dilakuin karena lo nyari bus stop tuh di mana-mana nggak gampang, jarang. Tapi gue ngotot tiap hari gue selalu naik bus. Terus udah gitu sempet ada satu kali gue datang ke station, bukan station sih kayak bus stop gitu. Terus gue ngeliat di ini kan, dia ngeliat di maps gitu kan, kayak oke, gue ke bus stop namanya ini, terus gue ambil bus nomor segini. Udah gue naik, terus gue jalan ke destination gue. Terus udah lama banget kayak setengah jam, terus gue bingung, kok ini next stopnya namanya apa gitu, kok gue nggak ketemu-temuin gitu. Terus udah gitu, anjrit, gue baru sadar ternyata gue ngambil jalannya tuh jalurnya yang kebalik. Mestinya gue ngambil yang ke kanan, tapi gue ngambil busnya yang ke kiri. Jadi gue malah menjauh ke sana, yang mestinya gue tuh ke arah sana. Dan itu gue baru nyadar kayak setengah jam kemudian. Tapi gue nikmatin aja, terus gue kayak, oh my god, ya udah gue turun, toh gue sendiri gitu kan. Jadi nggak ada teman juga buat kayak mengeluh atau bete with gitu, nggak ada. Jadi gue kayak ya udah telan sendiri aja, terus gue turun, malahan jadi nggak berasa bete ya. Terus gue ngambil bus yang semestinya dan balik ke arah yang sebenarnya gitu. Sama apalagi ya pengalaman yang paling kocak dan gue rasa ini pasti dialami, gue nggak tahu sih sejujurnya ya, gue nggak tahu, tapi menurut riset imaginary gue setiap anak tuh pasti pernah mengalami yang gue alamin ini, yaitu pipis di pinggir jalan tol. Dimana lo udah kebelat gila-gilaan dan lo nggak nemu tempat buat pipis, nggak ada kamar mandi. Jadi lo terpaksa harus minggir, terus lo buka pintu depan sama pintu belakang lo buka buat nutupin depan sama belakang lo, terus lo jongkok terus lo pipis. itu paling hebat sih. Cebok pakai aqua botol, cebok pakai air mineral botol, pakai air putih. Harus ada air putih, itu tipsnya adalah itu. Next destination kebetulan bentar lagi nih, bulan ini. Iya bener, bulan ini gue akan solo trip lagi. Gue akan solo trip ke Sedona. Sedona tuh di Arizona di US. Dan itu tempat berkumpulnya orang-orang yang tertarik dengan segala sesuatu yang gue suka. Spirituality, personal growth, meditation, terus psikologi. Jadi nanti gue akan datang ke sana dan gue akan sendirian selama 10 hari. Kalau negara atau kota yang gue paling suka, ini gak tahu kenapa alasannya, selain Jakarta ya, selain emang hometown gue beneran, gue ngerasa di rumah, kayak itu tuh rumah buat gue ketika gue di LA. Dari orang-orangnya, dari hawanya, dari udaranya, dari langitnya, biru, bersih. Gue gak tahu kenapa gue kalau di LA gue ngerasa kayak somehow itu kayak rumah buat gue. Terus kalau culture-nya juga gue nggak tahu sih kalau culture orang-orangnya ya, karena kan gue di sana cuma sebentar. Maksudnya nggak yang kayak gue 6 bulan tinggal di sana sampai gue kenal banyak teman orang sana. Yang gue ketemu sih beberapa orang asli sana dan berteman sama mereka, tapi kan cuma sebentar. Jadi gue nggak sampai sedeep itu menganalisa culture mereka gitu. Cuman kalau makanan yang paling enak adalah di Indonesia. Serius banget lah, gila sih itu. Gak ada lagi yang ngalahin sih, mau negara apapun, mau di Eropa, mau di Amerika. Bumbunya tuh beda, gak ada yang makanan Indonesia
itu nggak ada. Gila sih, pedesnya, spice rempah-rempahnya tuh nelan ludah. Gitu. Yang paling membuat solo traveling itu sangat nikmat banget buat gue adalah ketika gue bisa ngerasa bahagia tanpa butuh alasan apapun buat ngerasa bahagia dengan kesendirian gue. Dan itu namanya tuh aloneness, bukannya loneliness, tapi aloneness. Gue tuh nemuin di dalam aloneness itu tuh ada kayak peace, ada rasa damai, ada rasa satu sama universe, satu sama hidup gue. Terus itu indah aja. Dan gue sering kali ngerasain itu ketika gue lagi sendirian, lagi misalnya kayak misalnya di sini di depan kamar gue duduk, terus gitu gue abis journaling, gue suka nulis dan atau enggak gue lagi duduk aja bengong terus nikmatin aja suasana. Itu priceless banget sih. Dan salah satu lagi yang bikin solo traveling jadi seru adalah karena lo nggak terikat janji dengan siapapun untuk melakukan jadwal-jadwal tertentu selama lo liburan itu, lo traveling itu. Kalau misalnya liburan rame-rame, pasti akan udah ada jadwal tuh yang harus dipenuhin. Nah kalau solo traveling lo bebas. Hari ini gue mau tadinya kesini, tapi rencananya berubah semua. Gue jadinya mau kesini, dan lo bebas ngelakuin itu. Dan lo boleh. Nggak ada tuh pemikiran kayak, misalnya gue pas di US, gue sempat 1 hari, gue cuma di rumah doang. Gue cuma stay di Airbnb gue dari jam 11 sampai jam 5 sore dan baru keluar jam 6 sore. Dan sepengetahuan gue, mungkin orang umum pasti akan berpikiran, gila ya lo udah liburan, bukannya lo memanfaatkan waktu itu untuk pergi ke semua destination yang turis tuh tuju selama lo di sana, tapi lo malah di rumah doang. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh gue nggak bisa ngerasain kayak nikmat kok, seru kok gitu. I can do whatever I want dan it's free, nggak perlu ada yang ngerasa rugi, dan itu ya bebas aja. Preparation yang pasti sih gue selain backpacking yang pasti barang-barang yang normal lah ya, yang pada umumnya baju dan sebagainya. Tapi biasanya kalau travelingnya lama, gue akan ngebawa yang unik ya, mungkin belum tentu semua orang bawa, adalah gilingan kopi gue sendiri. Karena gue tuh minum kopi pakai dari biji kopi yang masih raw, terus gue giling pakai coffee grinder beneran. Terus udah gitu gue jadiin itu kopi hitam, dan gue mesti minum itu tiap pagi, dicampur dengan adaptogen gue yang sehat-sehat dan semua ramuan favorit gue itu. Gitu. Kalau ada tawaran, misalnya gue bisa hidup di sebuah negara yang bukan Indonesia gitu, terus gue bisa kerja di situ, start a new life completely, apakah ada tempat itu? Dan gue akan meninggalkan semua yang gue punya di Indonesia, karir gue, apapun yang ada di Jakarta, di Indonesia itu gue tinggalin? Jawabannya nggak ada. Kayaknya gue tetap mau home base gue di sini, karena gue udah grow up dari kecil di sini. Terus gue ngerasa walaupun tempat tinggal gue punya challenge-nya tersendiri, tapi gak ada alasan buat gue ngerasa ini bukan tempat yang indah gitu loh. Kayak gak ada alasan buat gue ngerasa gue jadi mau ninggalin hometown gue, karena it's everything gitu loh, it's everything. Jadi kalau gue punya kecintaan untuk traveling gitu, gue akan lakuin itu kalau gue bisa ya. Kalau nanti kesempatannya datang dan gue udah bisa merealisasikan untuk menjadi nomad, orang yang hidupnya tuh berpindah-pindah, gue akan tetap punya home base tuh di tempat gue tinggal sekarang di Indonesia. Home base gue akan selalu pulang ke Indonesia karena anak gue di sini, keluarga gue di sini, base semua hidup dan karir gue di sini. Tapi I will still travel the world dalam setahun, misalnya kayak
6 kali ke tempat yang berbeda. Dan dari manapun gue berada, gue dan tim kerja gue tetap bisa bekerja. Itu sih mimpi yang pengen gue realisasikan. Jadi I'm a nomad, but my home is still in Indonesia. Bisa dibilang dengan solo traveling itu tuh bisa dilakuin, dimana kita ngeblend sama orang lokal, dimana kita ngelakuin hal-hal yang nggak turisti gitu, yang kayak semua turis tuh pasti ke situ. Dan kalau lo datang ke sana, tempat apapun itu full dengan turis, nggak ada orang lokalnya. Orang yang datang buat foto-foto, buat di post, ya which is okay to go to, nggak apa-apa juga. Cuman gue lebih suka nemuin experience yang unik. Kayak misalnya gue nyasar di satu, ini serius ya, ini nggak bohong, dan gue pernah ngalamin beneran. Karena HP gue mati, jadi gue nggak bisa pesen taksi. Dan gue lagi di pantai, yang untuk keluar dari pantai itu gue mesti ngelewatin hutan dulu. Hutan yang panjang dan jalanan yang mobil-mobil, ada mobil-mobil lewat. Tapi gue nggak mungkin dong kayak stop, gue mau masuk naik mobil lo, numpang keluar. Gue nggak enak banget minta itu. Jadi gue bener-bener ngalamin yang namanya nyasar di tempat random waktu gue di Kroasia. Dan itu gue suka karena itu sesuatu yang ya udah, jadi gue sambil nyasar, gue sambil nikmatin aja. Dan itu 2 jam gue jalan kaki. Itu gila sih, itu gue 2 jam jalan kaki sampai akhirnya gue nemu tempat exit yang ada pelang-pelangnya tuh. Terus gue bilang sama mbaknya yang jaga di situ, satpamnya kayak cewek gitu, bisa nggak tolong pesenin taksi buat saya, dan destinationnya ini nih alamatnya gitu. Akhirnya gue bisa keluar dari situ. Tapi itu pengalaman yang gue suka banget sih, one of my highlights. Buat orang-orang yang masih takut untuk traveling sendirian dan menganggap traveling sendirian itu pasti sesuatu yang menyeramkan, yang mau gue sampaikan adalah, kalau lo ngerasa kayak gitu, itu nggak benar. Itu adalah apa yang orang-orang suka sampein ke kuping kita aja, yang sering kita dengar dari orang-orang yang pengen protect kita aja sih. Jadi kayak kalau lo jalanin itu beneran, gue sih, dan dari berita-berita yang kita denger gitu kan, hal-hal kriminal apa segala macam, gue ke kota yang banyak kriminal terjadi, tapi mungkin karena gue yakin bahwa gue safe, dan gue yakin kalau gue selalu aman kemana-mana, dan gue dijaga, ya that it's safe lah pokoknya. Jadinya beneran safe, karena vibe yang gue keluarin adalah vibe yang gue percaya kalau gue tuh aman. So jadinya ya udah, selama ini gue baik-baik aja. Gue rasa kalau misalnya kita udah bisa ngerasain, ngemunculin keberanian itu, kita akan nemuin kepuasan sendiri dari yang namanya solo traveling. Karena itu bener-bener pengalaman yang nggak cuma refreshing, tapi menguatkan juga sih buat diri gue. Oke, kalau barang-barang yang wajib dibawa saat gue solo traveling, I'm very simple. Gak ada kayak gue wajib ngebawa apa, wajib bawa apa. Bahkan sampai kayak orang kan kalau di airport kan suka ada yang jual bantal tuh buat di leher gitu-gitu kan, gue juga gak punya. Gue simple banget. Malah gue ngerasa makin minimalis, makin sedikit barang yang gue bawa, itu gue makin nyaman. Yang paling penting adalah power bank. So you can keep your phone on buat lo ngeliat maps, buat lo kemana-mana pergi supaya lo tahu jalan. Dan kalau ada apa-apa lo bisa nelfon. Terus udah sih itu doang. Gue bener-bener minimalis banget, nggak ada yang barang wajib yang harus gue bawa gitu, nggak ada malah. Menurut gue di Indonesia, sepengalaman gue yang gue pernah jelajahi, itu banyak banget yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang alamnya tuh masih belum banyak ditemuin sama banyak orang, banyak yang belum tahu. Dan indahnya tuh parah banget ya. Gue pernah ke Sumba, gue pernah ke Moyo Island, terus sekarang ini gue di Pulau Cinta. Terus tempat-tempat yang seharusnya lebih mendapat banyak mungkin exposure atau support dari pemerintah kali ya, supaya kalau memang goalnya adalah untuk menaikkan, tingkat pariwisata di Indonesia, sebenarnya banyak banget tujuan-tujuan yang gila, keren banget. Dan
yang tempat itu adalah berhubungan dengan nature. Yang gue sendiri udah beberapa gue datengin gitu. Walaupun masih banyak yang belum ya. Yang gue agak bingung, gue nggak ngerti sih ini polisinya seperti apa. Cuman kalau gue perhatiin tuh, justru kalau kita beli tiket untuk keluar negeri dibandingin ke dalam negeri, kota-kota yang tujuannya masih di dalam Indonesia juga, gue bingung tuh kenapa harganya malah lebih mahal dibandingin kalau kita keluar negeri gitu. Itu agak-agak membingungkan sih buat gue. Logikanya semestinya nggak gitu, karena untuk lebih mensupport traveling ke dalam di Indonesia itu sendiri kan sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang kayak gue agak wondering why sih.